Rahayu, Rahayu Sakung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam, Ong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan saya, tetap di Cahaya Batin, menjelaskan tentang makna-makna filsafat Jawa yang hari ini, hari Sabtu, malam Minggu, tetap kita ingin menjelaskan tentang apa dan sebenarnya yang terkandung di dalam pemahaman aksara Jawa. Nah, saya tidak dalam rangka mencari sesuatu yang pragmatis sehingga menilai sesuatu tidak objektif. Maka saya akan mencari ruang objektivitas melihat semua apa yang terjadi di alam semesta ini adalah sesuatu yang menjadi penjelasan bagi saya secara pribadi dan menjadi pengetahuan bagi kita semuanya. Pemirsa Cahaya Batin, hari ini kita akan membahas Nur Condro Gaib Condro Warsitaning Condro. Pengharapan manusia hanya selalu kepada sinar ilahi. Jadi pengharapan manusia kepada sinar ilahi. Bahwa apa yang sebenarnya diharapkan oleh orang-orang selalu mengatakan cahaya, condro, cahaya, condro. Sebenarnya saya kemarin berkali-kali menyampaikan kepada saudara saya Kiai Holik, Kiai Soleh, dalam pengajian kita Kemis, wajibnya kita untuk wedar aksara dan sekaligus memahami tentang hakikat Allah, hakikat Gusti Kang Akarya Jagat dalam pemahaman Jawa. Saya tidak lepas dari hal tersebut karena ini perintah bagi hati saya sendiri. Jika tidak perintah ini dijalankan, yang menjalankan perintah akan menjadi panas. Saya mengatakan bahwa Kiai Holik menyatakan bahwa dalam setiap luasan apapun di dalam kita menjelaskan tentang kehidupan itu, Holik mengatakan puncaknya puncak atau tepinya tepi, luasannya luas adalah Bismillah. Bismillah berarti huruf ba itu sendiri siapa itu? Ba itu sendiri, Bismillah lawan nyebut siapa ba dan apa yang harus dijelaskan dalam huruf ba dan dalam aksara Jawa. Saya kemarin sudah menjelaskan kepada kawan-kawan ba itu adalah bahayu. Bahayu sejati. Bahayu sejati karena dalam menjelaskan ini pada gerak alam. Biar lagi tepat saya coba membacanya. Bahayu sejati kang andalan, bahwa kita harus selaras dengan alam semesta. Dan apa yang kita sebut dan apa yang kita jelaskan, bahwa kita dengan menyebut nama Allah berarti kita harus selaras dengan semua hal kodrat ciptaannya dan sang pencipta itu. Maka bagaimana ketika kita sebut ba itu sendiri, ketika disebut dan dipraktekkan, maka dia harus mengganti dan terganti. Apa yang harus diganti? Bagaimana ba itu sendiri, badan ini sendiri, wadah itu sendiri yang harus selaras dengan gerak alam, dicukit hurufnya yang ba itu sendiri, yang tadi di bawah, karena mungkin ba ini badan ini titiknya masih di bawah, maka dicukit agar dia menjadi aksara nun atau no. Bagaimana huruf ba itu ketika titiknya di bawah, kita selalu menyebut Gusti Kang Akarya Jagat itu sendiri yang tidak akan pernah tergantikan di dalam kita menyebut Gusti Kang Akarya Jagat, Gusti Kang Maha Welas Asih. Itu menjadi cahaya bagi kita. Maka cukitlah huruf ba itu sendiri, titiknya jangan ditaruh di bawah. Maka jadikan titik itu ada di atas sehingga itu menjadi no, Nur Gaib Gaib Condro Warsitaning Condro. Ada Gus Fahmi tadi bertanya bagaimana Cak Monyong, Gus Monyong, Romo, bagaimana kembalinya kita. Bahwa saya sudah pernah mengalami itu betapa luar biasanya Cak Monyong.
Betul. Kenapa kita tidak pernah kembali dan mengembalikan hal tersebut, dan kita kembali kepada non atau nur gaib-gaib condro warsitaning condro, nur Rullah, nur Muhammad. Itu bagaimana kita kembali? Maka jangan pernah melupakan bismillah, jangan melupakan badan, jangan melupakan Robbi, jangan melupakan raga, bawa raga ini. Dan jangan kita membawa raga kita kepada hal-hal yang berbeda. Maksudnya berbeda gimana? Kita mengabaikan pada niat-niat baik itu sendiri, badan diajak kepada niat-niat buruk. Kita tidak pernah mengikuti ketetapan apa yang menjadi tuntunan ilahi. Kita hanya bisa wedar menyampaikan apakah betul kita pada hari ini atau hari esok sudah pernah melakukan hal yang baik, membersihkan tempat seperti itu, membuat sebuah cahaya-cahaya baru, agar alam semesta ini bisa seperti suara-suara burung itu sendiri, suara-suara lantunan-lantunan ciptaan semuanya ini, dalam keteduhan, dalam lindungan, dalam kenikmatan, dalam keselamatannya. Maka kembalikan bak itu sendiri kepada nur gaib-gaib condro warsitaning condro. Dalam perjumpaan saya dengan Kiai Kholik, Gus Fahmi, Saleh, Romo Panji, Pak Panji, Resi Panji dari Bali, kebetulan beliau AKBP di Polrestabes Kota Surabaya, menceritakan bagaimana kita mulai memahami tentang kitab-kitab yang namanya kitab-kitab Suryani, kitab-kitab Arabati, kitab-kitab, mohon maaf mungkin penjelasannya yang ini Suryani, Arabati, dan kitab-kitab Nirwana. Di mana sebenarnya menjelaskan kita kitab Suryani? Surya itu sendiri, cahaya itu sendiri. Di mana? Apakah itu ketetapan Siwa? Apakah itu ketetapan Wisnu? Apakah itu ketetapan Brahma? Mari kita cari. Walaupun hari ini tidak akan saya jelaskan dulu, biar menjadi sebuah pemahaman buat kita bahwa di dalam Hindu juga pernah dan kita mengenal yang namanya nur gaib-gaib condro warsitaning Jawa dalam aksara Bali, dan juga kita sudah mengenal apa yang sebenarnya menjadi ketetapan bagi kita. Jangan lupa bahwa sebenarnya di dalam diri kita sudah ada itu. Hanya penyebutannya mungkin dalam Hindu dikatakan bahwa itu adalah kitab Suryani, di mana kita cahaya itu, apa yang menjadi ketetapan untuk memilih, apa yang menjadi posisi untuk memilih. Nah, kitab Suryani, apakah itu yang dipegang oleh Siwa, sifat wujud manungso, sifat wujud Gusti, sifat wujud kang welas asih, sifat wujud dari alam semesta. Mari kita pahami bahwa pengharapan kita kepada cahaya ilahi, pengharapan kita kepada cahaya yang menciptakan cahaya. Di dalam disebutkan Nurullah, Nur Muhammad. Di dalam Nur Gaib Condro Warsitaning Condro, Suryani, apalagi? Tidakkah lengkap semuanya? Itu hanya sekedar menempatkan posisi setiap orang-orang yang punya pengetahuan ilmu dari Allah, pengetahuan kita yang harus tahu tentang apa? Hidayat itu yang ada di papan kang bukit. Maka mari saya mengajak kawan-kawan selalu tidak pernah mengabaikan pada sebuah nilai-nilai capaian bahwa kita hanya berharap-harap kepada cahaya nur ilahi. Terima kasih. Semoga ini terus kita berjuang. Saya akan terus berjuang menetapkan keinginan agar aksara Jawa, aksara Nusantara, Kaganga, Abukida, Incung, Karincing, Pakpak, Simalungun, Lontara, Bali, Kaganga, dan semua yang ada di Nusantara bisa lestari menjadi milik kita dan tidak diklaim oleh orang lain. Terima kasih. Rahayu, Rahayu Sabutu Mati. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Ulun Basuki Langgeng. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.